Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Siwaslu khususnya bagi PTPS. Kalau pada tutorial sebelumnya saya sudah membuatkan bagaimana cara penggunaan Siwaslu pada tingkat kecamatan. Kali ini khusus bagi PTPS. Bagi teman-teman atau sobat-sobat yang bertugas menjadi pengawas tingkat TPS, pada pemilu kali ini aplikasi yang digunakan untuk pengawasan adalah aplikasi Siwaslu 2019. Bagaimana cara penggunaan dan cara installnya? Ini dia. Pertama-tama kalian cari Play Store, kemudian Anda ketik Siwaslu 2019 seperti ini. Di situ ada tulisan install, silakan diinstal. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pengawasan. Dalam arti tidak menggunakan kertas lagi, tapi menggunakan sistem aplikasi yang terhubung langsung dengan server Bawaslu. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini mulai menginstal. Setelah terinstall, maka akan muncul di desktop seperti ini. Kita cari aplikasi Siwaslu. Nah, di sini muncul ya. Nah, izinkan Siwaslu untuk mengakses lokasi perangkat ini. Pilih izinkan. Izinkan Siwaslu untuk mengambil gambar dan merekam video. Pilih izinkan. Izinkan Siwaslu untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat. Izinkan. Izinkan. Nah, untuk pengawas TPS, pilih menu pada pengawas TPS. Yang nomor 1 ini, klik. Nah, ketika ngeklik itu Anda akan dimintai data pribadi. Silakan isi nama dan nomor HP serta nomor TPS. Oke, kita isi nama, misalkan seperti ini. TPS 7. Pilih provinsi sesuai dengan provinsinya. Sini akan saya pilih Jawa Timur. Kabupaten saya pilih Bangkalan. Nah, kecamatan saya pilih Kamal. Kelurahan saya pilih Banyuwangi. Nah, seperti ini. Kemudian nomor HP, nama, jenis kelamin. Jangan lupa juga dicentang. Nomor HP, nomor TPS kita cek lagi sebelum kita simpan ya. Nah, kabupaten, kecamatan, kelurahan.
Kalau sudah benar, pastikan datanya sudah benar. Nah, kita klik simpan. Apakah Anda yakin data Anda sudah benar? Kalau tidak, pilih tidak kalau ada yang salah. Kalau sudah dipastikan benar, pilih ya. Maka akan muncul berhasil centang warna hijau. Klik OK. Nah, di sini kita kenali dulu menunya ya. Yang pertama ada logo Bawaslu. Di sana ada AZ. AZ itu berisi inisial Anda, singkatan dari nama Anda, profil Anda, biodata Anda. Kemudian di home, ini kan ada home. Di sini ada tombol bantuan. Kalau perlu tanya bisa lewat WA, chat lewat WA. Di sini ada nomornya, servernya Bawaslu. Kemudian ada juga buku panduan tentang penggunaan Siwaslu itu sendiri. Nah, ketika kita mengeklik buku panduan, maka dia akan mendownload berupa buku panduan dalam bentuk format PDF. Nah, teman-teman PTPS, Anda sebagai PTPS bisa baca buku panduannya. Tujuan dari Siwaslu itu apa, penggunanya untuk apa, dan bagaimana cara penggunaannya bisa dibaca sendiri. Karena tidak mungkin saya bacakan satu persatu ya, baca sendiri. Cukup diinstal saja aplikasinya. Kemudian di sini ada jadwal. Jadwal ini berisi tentang kapan kita mengisi form 1 sampai form 5. Di sini ada timeline namanya, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Misalkan di sini ada tanggal dan level, kemudian ada level tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Ke kanan ini adalah tanggal dan jamnya. Misalkan di sini sebagai pengawas TPS, pengisian AAPS 1 hari tenang itu diisi pada tanggal 14 April. Jadi ketika 14 April kita sudah mengisi AAPS 1. Isinya apa? Nanti kita baca ya. 16 April kita mengisi AAPS 2, pengawasan kedua, yaitu berisi tentang persiapan menjelang pemilu. Tanggal 17 April jam 7 sampai jam 10 AAPS 3 kita mulai mengisi AAPS 3, yaitu tentang pencoblosan proses. 17 April juga jam 10 sampai jam 22, jam 10 malam, itu kita mengisi tentang AAPS 4, yaitu penghitungan surat suara dan hasil rekapnya. 17 April 18.00 sampai dengan 24.00 ketika sudah menghitung surat suara, kita sudah mengisi AAPS 5 rekap C. Oke. Nah, itu saja. Seperti apa isinya? Kita kembali pencet back. Buku saku PTPS. Buku saku PTPS berisi semua tugas dan tanggung jawab PTPS secara rinci. Jadi buku saku tidak lagi di-print secara tertulis. Jadi kalau tidak dapat buku saku cetak, kita bisa menggunakan buku saku dalam aplikasi ini. Jadi insya Allah lebih mudah ya. Tinggal kalau kurang besar di zoom aja. Kemudian ada ini rate tidak dipakai. Rate itu hanya ngasih skor di Play Store. Ini aplikasinya dapat bintang 1 apa bintang 4. Kemudian ada web. Web ini menghubungkan kita dengan website Siwaslu. Kemudian di bawah ini ada tanda jam muter ke kiri. Nah, ini berisi tentang histori pengiriman. Kalau warna cilang merah berarti belum melakukan pelaporan. Kemudian tanda lonceng notifikasi, dan ini adalah pengaturan. Kita kembali ke home. Di bawah ini ya. History, home, home, history, tanda notifikasi, dan pengaturan.
Sekarang kita menuju ke AAPS 1, yaitu form pengawasan tahap 1, yaitu pengawasan hari tenang, di mana tadi tanggal 14 ya. Hari tenang itu 14. Isinya ternyata isinya lebih sedikit. Ini sudah diupdate ya. Apakah terjadi kegiatan kampanye di masa tenang? Ya apa tidak? Kalau tidak ada, jawab tidak. Terjadi praktek politik uang di masa tenang? Ya apa tidak? Kalau ada, ya, berarti harus diceritakan di sini secara teks. Kemudian difoto alat buktinya. Alat buktinya diupload. Nah, di sini ada dua pilihan, foto secara langsung dengan aplikasi dan mengupload foto yang ada di galeri atau media. Jadi foto-foto dulu, setelah itu cari di media, baru diupload. Nah, kalau yang ini foto secara langsung, klik apabila kita menggunakan foto secara langsung. Nah, begini. Apakah Anda mau menggunakan foto ini? Misalkan saya coba ya. Nah, kalau fotonya satu, kalau misalnya fotonya lebih dari satu, tambah lagi di bawahnya. Foto lagi. Misalkan fotonya lebih dari satu. Nah, kalaupun 10 juga bisa. Baru setelah itu kita klik simpan. Klik simpan ya. Kemudian perlu diketahui kalau kita menggunakan foto secara langsung begini menggunakan aplikasi ini, kemungkinan tidak tersimpan di galeri handphone kita. Jadi kita harus menggunakan foto 2 kali. Nah, kalau misalkan Anda ingin ada arsip di memori HP, yaitu Anda harus menggunakan foto 2 kali. Jadi foto dengan aplikasi ini dan juga foto menggunakan ini, foto HP. Nah, dikhawatirkan, kenapa? Dikhawatirkan dibutuhkan sebagai bukti pelaporan di form pengawasan di tingkat kecamatan. Nah, kalau begini, ini tidak bisa di-download ini. Jadi menempel di aplikasi. Klik simpan yang ada di bawah ini ya. Nah, apakah Anda sudah yakin data yang Anda masukkan benar? Kalau yakin dijawab ya. Nanti maka akan tercentang warna hijau berhasil disimpan. Nah, kemudian yang AAPS 2 isinya tentang form pengawasan persiapan pemungutan suara, yaitu tanggal berapa tadi? Tanggal AAPS 2 itu ngisinya tanggal, kita cek di timeline. AAPS 2 diisi tanggal 16 April. Ini dia ya, tanggal 16 April AAPS 2. Apakah terdaftar pemilih belum menerima formulir C6 undangan untuk nyoblos? Kalau ada yang belum dapat DPT-nya, maka dijawab ya. Kemudian disebutkan jumlahnya berapa orang yang belum dapat C6. Kemudian TPS belum disiapkan pada pukul 21 tanggal 16 April. Jadi maksimal TPS itu sudah dibuat atau dibangun atau dipersiapkan tempatnya dan juga lokasinya paling akhir tanggal 16 April jam 9 malam. Jadi tuh ya. Kemudian apakah TPS berada di tempat yang sulit dijangkau atau diakses dan seterusnya? Silakan dibaca. Kemudian apabila terjadi kejadian khusus diceritakan di sini. Kemudian di foto seperti tadi alat buktinya.
Oke. Lanjut ke AAPS3. AAPS3 itu isinya pengawasan pemungutan suara selama proses ya. Pengiriman logistik. Logistik pemungutan suara tidak lengkap. Surat suara tertukar. Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari jam 7. Saksi mengenakan atribut parpol. DPT tidak terpasang. Informasi tentang tata cara memilih tidak terpasang. Nah, ini harus dipasang nih. Alat bantu tunanetra tidak tersedia. Dan seterusnya. Tinggal milih ya tidak dicentang warna orange ya. Sama juga kalau ada kejadian khusus diketik di sini. Seperti ngetik SMS atau chat, kemudian difoto. Form AAPS 4 yaitu pengawasan penghitungan suara dan ketidaksesuaian. Nah, ini. Terdapat kekurangan surat suara? Ya apa tidak? KPPS mencoblos sisa surat suara. Ini ketika proses. Pemungutan suara ditutup sebelum jam 1 siang atau jam 13.00 waktu setempat. Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C1 dan seterusnya. Kemudian AAPS 5. Nah, AAPS 5 itu berisi tentang rekap, yaitu diisi pada jam 6 sore. Ini kemungkinan penghitungannya sampai sore, bahkan sampai malam mungkin, karena ada 5 surat suara yang harus dihitung. Yang dihitung terlebih dahulu adalah surat suara Pilpres. Di sini diminta jumlah. Nah, ketika kita klik di bawahnya kolom gambar di sini diketik aja, misalkan perolehannya berapa, 200. Ini 200 juga. Nah, ini jumlah DPT-nya ada berapa? Misalkan DPT-nya 300. Maaf. Ini 150, ini 150 juga. Nah, misalkan karena DPT-nya kemungkinan paling maksimal itu 300. DPT-nya berapa? Kalau ada ditulis jumlahnya. Misalkan DPTB ada 5. DPK-nya berapa? Oh ya, DPTB adalah daftar pemilih tambahan, yaitu daftar yang mutasi, pindah tempat mutasi, yaitu ke TPS yang Anda awasi. Biasanya ada di bawahnya lembar DPT. DPK adalah daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus yaitu DPT yang tidak terdaftar. Dia bisa menggunakan hak pilihnya pada pukul 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Ya. Kemudian kalau tidak ada ditulis 0, kalau ada ditulis misalkan 5 atau 1 atau 2 atau 10 dan seterusnya. Jumlah surat suara sah. Yang sah berarti ada berapa? Ada 300. Jumlah surat suara tidak sah, misalkan ada 5. Kemudian difoto. Nah, sekali lagi, kalau kita menggunakan foto yang menu nomor 1 ini, foto secara langsung, maka fotonya akan nempel di aplikasi, tidak ada di galeri. Kalau ingin arsip, jadi memfotonya 2 kali. Jadi jangan lupa ya, foto menggunakan aplikasi ini, kemudian foto lagi menggunakan kamera untuk mendapatkan arsip. Karena aplikasi otomatis auto save di galeri. Misalkan ini. Usahakan pastikan foto dan tulisan yang tertera ada keterangannya di atas dalam alat bukti dapat terbaca dengan jelas dan tidak buram. Jadi diklik tengahnya dulu biar fokus, kemudian dijepret. Nah, kalau sudah fokus, kalau belum fokus di cancel aja. Nah,
Nah, kalau sudah fokus seperti ini, dipilih ya. Kalau planunya 2 halaman, maka halaman kedua juga ditambah. Pilih juga, ya. Nah, setelah selesai, jangan lupa diklik simpan. Ya. Belum foto C1 plano kedua. Nah, itu ada 2 halaman ya. Tik oke. Tik foto halaman keduanya juga dipasang. Kemudian setelah itu kita coba ya. Halaman kedua misalkan seperti ini. Ya. Nah, simpan. Apakah Anda yakin? Maka kalau sudah pilih ya. Maka dia akan otomatis tersimpan atau terkirim. Saya pilih tidak ya. DPR RI. Nah, untuk DPR RI itu yang diminta bukan hanya rekapnya, hanya fotonya saja, maaf. Rekap seperti ini tidak diminta berapa DPT-nya karena sama. Cuma perolehan suaranya juga tidak diminta, hanya dimintai foto C1 plano DPR RI. Kemudian DPD juga sama, difoto, disimpan. DPRD juga sama, difoto, kemudian disimpan. DPRD kabupaten sama juga, hanya fotonya, planonya saja. Difoto, kemudian disimpan. Nah, oke. Sekali lagi, untuk biasanya bagaimana dengan koneksi jaringan yang buruk? Kalau ada koneksi jaringan yang jelek, sudah difoto saja, tetap difoto saja, kemudian disimpan, maka dia otomatis terkirim kalau nanti misalkan HP menemukan jaringan yang bagus. Jadi meskipun ini offline, tidak ada jaringan, tidak tersambung dengan jaringan, maka tetap akan tersimpan di draft. Di mana draftnya? Draftnya ada di sebelahnya home. Ini ada home. Nah, paling halaman depan ya. Nah, di sebelah ini ada tanda jam bulat, kemudian tanda lonceng dan pengaturan. Di sini history. Nah, di sini APS1. Nah, kalau belum tersimpan atau belum terkirim, nah ini klik, dia otomatis ada di sini. Maka tinggal disimpan. Ya, dia akan di draft. Nah, kalau sudah terkirim, maka nanti di story ini akan centang hijau. Nah, bila masih centang merah berarti perlu diklik kemudian disimpan ulang atau dikirim ulang sampai statusnya ini berubah menjadi centang warna hijau. Ya. Di sini mungkin sudah paham ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kita yang bertugas sebagai PTBS. Barangkali ini sedikit membantu buat mereka bagaimana tata cara penggunaan Sibaslu bagi PTBS atau pengawas TPS. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.